Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yandra dengan NPM 2022-110130. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas pemrograman visual yang diampu oleh Pak Zaid Rumegarmer STMCS. Oke, di sini ada soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah kalkulator sederhana. Buatlah program kalkulator sederhana yang meminta pengguna untuk memasukkan dua bilangan dan satu operator aritmatika yang terdiri dari pertambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Tampilkan hasil operasi tersebut. Di sini ada petunjuk gunakan struktur if untuk memilih operasi yang sesuai. Baik, kita akan lanjut ke codingannya. Jadi di sini dalam program ini saya menggunakan struktur if else, if else untuk menentukan operasi aritmatika, double try parse untuk memvalidasi input agar berupa angka, if bersarang untuk mencegah pembagian dengan nol, exit sub untuk menghentikan proses saat terjadi kesalahan. Dan di sini saya menggunakan jadi di sini saya menggunakan operator aritmatika yaitu pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk melakukan perhitungan. Penggabungan teks untuk menampilkan hasil pada label. Jadi di sini ada variabel, ada bilangan pertama, operator aritmatika yang bisa kita pilih, dan bilangan kedua. Setelah itu, di saat kita sudah merunning akan menampilkan hasil dari perhitungan tersebut. Saya akan langsung mencontohkan dari perhitungannya. Oke, baik. Di sini kita akan memasukkan bilangan pertama. Operator aritmatika tambah itu dipilih salah satu saja. Bilangan kedua. Lalu mengklik button hitung dan akan menampilkan hasil dari perhitungan tersebut. Kalau kita menggunakan operator pengurangan, hasilnya akan minus karena 10 dikurang 21 hasilnya minus 11. Dan bila kita memasukkan huruf, maka akan menampilkan pesan seperti ini, masukkan angka yang valid karena terdetek kalau tidak terdetek kalau perhitungan tersebut. Karena di sini ada huruf yang tidak diperbolehkan. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan ke soal nomor 5. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Di sini eh, pertanyaannya penentuan nilai huruf. Buatlah program yang menerima nilai ujian dari pengguna dan menampilkan nilai huruf yang sesuai. 90 sampai 100 nilainya A, 80 sampai 89 nilainya B, 70 sampai 79 nilainya C, 60 sampai 69 nilainya D, kurang dari 60 nilainya E. Di sini ada petunjuk. Gunakan struktur select case untuk menentukan nilai huruf. Oke, kita akan langsung masuk ke codingannya.
Di sini ada menginputkan nilai ujian dan button untuk menentukan nilai huruf. Codingnya di sini saya menggunakan select case. Dalam program ini saya menggunakan struktur kontrol select S untuk menentukan nilai huruf berdasarkan rentang nilai yang dimasukkan. Integer try parse untuk memvalidasi agar input angka berupa angka bulat, dan if then untuk memastikan nilai berada dalam rentang 0 sampai 100. Program juga menggunakan exit sub untuk menghentikan proses jika terjadi kesalahan input. Mungkin kita akan langsung merunningkan hasil dari codingan ini. Contohnya 80. Di sini keterangannya nilai huruf kamu adalah B. 90, nilai huruf kamu adalah A. Dan jika lebih dari 100, nilai harus antara 0 sampai 100. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Pertanyaannya mengonversi suhu. Buatlah program yang meminta pengguna untuk memasukkan suhu dalam derajat Celcius dan mengonversinya menjadi Fahrenheit. Tampilkan hasilnya di layar. Petunjuk, gunakan rumus konversi F sama dengan dalam kurung C kali 9/5 tutup kurung plus 32. Oke, di sini ada desainnya. Kita diminta untuk menginputkan suhu dalam derajat Celcius. Dan sini ada hasil codingannya. Dalam program ini, saya menggunakan double try parse untuk memvalidasi agar input suhu yang dimasukkan berupa angka, kemudian menggunakan rumus konversi, ialah yang ini, F sama dengan dalam kurung C kali 9/5 tutup kurung plus 32 untuk menghitung suhu dari Celcius ke Fahrenheit. Program juga memakai penggabungan teks untuk menampilkan hasil konversi dengan format 2 angka di belakang koma. Oke, selanjutnya saya akan langsung merunningkan hasil codingannya. Di sini kita akan memasukkan suhu 30 derajat Celcius dan akan mengubahnya ke Fahrenheit dengan menekan button konversi. Jadi di sini suhu 35 derajat Celcius ke Fahrenheit ialah 95 derajat titik 00 derajat Fahrenheit. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan soal berikutnya. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Pertanyaannya, buatlah program yang menerima berat badan dengan satuan kilogram dan tinggi badan dengan satuan sentimeter dari pengguna. Kemudian menghitung dan menampilkan BMI serta kategorinya yang terdiri dari kurus, normal, gemuk, obesitas. Petunjuk, gunakan rumus BMI sama dengan berat bagi dalam kurung tinggi dibagi 100 tutup kurung pangkat 2. Oke, kita langsung ke codingannya. Di sini ada desain yang harus kita input berupa berat badan dengan satuan kilogram dan tinggi badan dengan satuan sentimeter. Dan juga ada button hitung BMI dan juga button hitung hapus. Selanjutnya ada codingannya.
Dalam program ini, saya menggunakan double try parse untuk memvalidasi agar input berat dan tinggi berupa angka, serta if then untuk memastikan tinggi badan tidak bernilai nol atau negatif. Program mengubah tinggi dari sentimeter ke meter dengan operasi pembagian, lalu menghitung nilai BMI-nya. Setelah itu digunakan struktur kontrol Selekes untuk menentukan kategori berat badan berdasarkan nilai berdasarkan nilai, yaitu kurus, normal, gemuk, atau obesitas. Program juga menggunakan penggabungan teks untuk menampilkan hasil BMI beserta kategorinya pada label hasil. Oke, kita akan langsung mengetesnya. Berat badan dengan 1 kilo kita akan memasukkan dengan 70 kilo senti, 7 kilogram, dan tinggi badan 170 cm. Maka hasilnya adalah BMI Anda adalah normal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari soal nomor 8. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal berikutnya. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Pertanyaannya kalkulator pembagian dengan sisa. Buatlah program yang meminta pengguna untuk memasukkan dua bilangan bulat, kemudian membagi bilangan pertama dengan bilangan kedua, dan menampilkan hasil bagi dan sisa bagi. Petunjuknya, gunakan operator divisi dan modulus. Oke, di sini ada kolom input bilangan pertama dan kolom input bilangan kedua. Ada button hitung dan button hapus. Oke, baik. Dalam program ini, saya menggunakan integer try parse untuk memvalidasi agar kedua input berupa bilangan bulat. Eh, serta if then untuk memeriksa apakah pengguna memasukkan data yang valid dan memastikan bilangan kedua tidak bernilai nol. Program menghitung hasil pembagian menggunakan operator sisa bagi. Dan oke, program ini menghitung hasil pembagian menggunakan operator yang berfungsi untuk pembagian bulat dan menghitung sisa pembagi menggunakan mod. Hasilnya kemudian akan ditampilkan pada label hasil. Mungkin kita akan langsung praktek saja agar lebih mudah dimengerti untuk hasil dari perhitungan tersebut. Oke, di sini kita akan memasukkan bilangan pertama. Contohnya 20 dan bilangan kedua adalah 6. Maka setelah dihitung, hasil bagi adalah 3 dan sisa bagi adalah 2. Selanjutnya kita akan mencoba dengan bilangan kedua yaitu 3. Hasil baginya 6 dan sisa bagi ada 2. Bilangan pertama 25. Hasil bagi 8 dan sisa bagi 1. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 11. Oke, di sini ada soal nomor 11. Soalnya adalah penentuan zodiak. Buatlah program yang menerima input tanggal lahir dan bulan lahir dari pengguna. Kemudian menentukan zodiak berdasarkan tanggal dan bulan tersebut. Petunjuk. Penggunaan if, else, else if atau select case untuk menentukan rentang tanggal dan menghubungkannya dengan zodiak yang sesuai. Oke, selanjutnya saya akan langsung ke codingan. Di sini ada desainnya. Kita akan menginput
tanggal lahir, dan menginput bulan lahir. Oke, di sini ada codingannya. Dalam program ini, saya menggunakan integer try parse untuk memvalidasi agar input tanggal dan bulan berupa angka, serta if dan else if untuk menentukan zodiak berdasarkan kombinasi tanggal dan bulan yang dimasukkan pengguna. Program ini juga melakukan validasi rentang nilai dengan memastikan tanggal berada antara 1 sampai 31 dan bulan antara 1 sampai 12 menggunakan operator logika OR dan operator pembandingan. Setelah itu, struktur struktur if else if digunakan untuk mencocokkan tanggal dan bulan rentang dengan rentang setiap zodiak. Misalnya, di sini ada zodiak Aries. Aries ini mulai dari tanggal 21 Maret sampai dengan 19 April. Terus ada Taurus mulai dari tanggal 20 April dan sampai dengan 20 Mei. Dan seterusnya, jika input tidak cocok dengan rentang manapun, maka zodiak dianggap tidak valid. Mungkin kita akan langsung merandingkannya. Sini kita akan memasukkan tanggal 6 dan bulan 6. Tentukan zodiak. Jadi zodiak kamu adalah Gemini. Di sini ada zodiak Gemini bulan 6, tanggalnya mulai dari tanggal 21 sampai tanggal 7. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita akan mengetes apabila kita memasukkan berupa huruf, apa yang akan terjadi. Memasukkan tanggal dan bulan dalam angka yang valid. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini ada soal nomor 12. Pertanyaannya adalah menghitung total pembelian dengan diskon. Buatlah sebuah yang dapat menghitung total pembelian setelah menerapkan diskon. Program harus menerima input berupa harga barang dan jumlah barang yang dibeli. Kemudian menghitung total sebelum diskon, total diskon, dan total setelah diskon. Program menghitung dan menampilkan total harga sebelum diskon, besar diskon, dan total harga setelah diskon. Oke, kita lanjut ke codingannya. Sini ada input berupa harga barang, jumlah barang, dan diskon. Di sini kita akan menginputkan diskon yang kita mau. Sini ada programnya. Di sini kita akan membuat validasi agar input pada harga, jumlah barang, dan diskon berupa angka. Setelah input valid, program menghitung total harga sebelum diskon dikali eh, dikali operasi perkalian. Jadi di sini jadi di sini kita akan membuat total sebelum dari harga dikali jumlah, lalu total diskon sama dengan total sebelum dikali persen diskon yang kita mau per 100. Setelah itu total setelah sama dengan total sebelum dan total dikurang total diskon. Oke, di sini akan menampilkan total sebelum diskon berapa, total besar diskon berapa, dan total setelah diskon berapa. Kita akan langsung melakukan eksekusi. Jadi di sini kita akan memasukkan
Harga barang tersebut ialah 30.000. Jumlah barang yang kita beli ada 5. Diskon yang kita mau adalah 10%. Lalu kita akan menekan tombol hitung total. Di sini akan menampilkan harga dari keseluruhan barang, yaitu 30 dikali 5, hasilnya 150, dan besar diskon ialah 10%. Jadi 150 dari 10% adalah 15.000 dan total setelah diskon adalah 135. Ini dari 150 dikurang diskon ya, diskonnya 15.000 dan hasilnya akan menampilkan 135. Dan bila kita menginputkan berupa huruf, masukkan angka yang valid untuk harga, jumlah, dan diskon. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, selanjutnya soal 14. Pertanyaannya adalah, buatlah program yang menghitung nilai akhir dari seorang mahasiswa berdasarkan nilai tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Bobot nilai akhir adalah 30% dari tugas, 30% dari UTS, dan 40% dari UAS. Program juga harus memberikan grade berdasarkan nilai akhir. A untuk nilai lebih dari 85, lebih sama dengan 85, B untuk nilai 70 sampai 84, C untuk nilai 55 sampai 69, D untuk nilai 40 sampai 54, E untuk nilai kurang dari 40. Kita akan langsung masuk ke programnya. Oke, di sini ada desainnya. Kita akan memasukkan nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Di sini ada codingannya. Dalam program ini, saya menggunakan if else untuk menentukan grade huruf A sampai E berdasarkan nilai akhir yang dihitung dari 3 komponen nilai, yaitu yang pertama tugas, yang kedua UTS, dan yang ketiga UAS. Pertama, program tugas. Program memvalidasi agar input di nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS adalah angka menggunakan double try-parse. Jika salah, satu input tidak valid, maka program akan menampilkan pesan kesalahan. Setelah itu, di sini ada nilai akhir sama dengan dalam kurung 0,3 dikali tugas, dikali nilai tugas maksudnya ini, ditambah 0,3 dikali nilai UTS, dan 0,4 dikali UAS. Selanjutnya akan ditentukan grade-nya berdasarkan nilai akhir. Nilai akhir lebih dari 85, lebih sama dengan 85 nilainya A, lebih sama dengan 70, lebih sama dengan 70 nilainya B, lebih sama dengan 55 nilainya C, lebih sama dengan 40 nilainya E, dan kurang dari 40 nilainya E. Oke, kita akan langsung melakukan eksekusi. Di sini kita akan memasukkan nilai tugas 90, nilai UTS 85, dan nilai UAS 75. Di sini ada nilai akhir 85, grade-nya adalah B. Dan kalau kita memasukkan nilai UAS 80, masih B. Oke, di sini ada nilai akhir 92,50, nilai grade-nya A. Dan bila kita memasukkan huruf, masukkan nilai tugas, UTS, dan UAS yang valid. Ini adalah pesan kesalahan karena kita memasukkan nilai UAS
berupa huruf. Selanjutnya akan saya jelaskan soal nomor satu. Oke, di sini ada soal satu. Pertanyaannya adalah menentukan bilangan ganjil atau genap. Buatlah program yang menerima satu bilangan bulat dari pengguna dan menentukan apakah bilangan tersebut adalah ganjil atau genap. Tampilkan hasilnya di layar. Petunjuk, gunakan operator modulus untuk mengecek sisa bagi. Oke, di sini ada desainnya. Di sini kita akan menginputkan bilangan bulatnya dan akan menentukan apakah bilangan tersebut adalah genap atau ganjil. Di sini ada programnya. Di sini kita menggunakan if else dan operator mod. Di sini bila kita memasukkan angka 4, dia akan menampilkan pesan yaitu bilangan 2 adalah genap. Dan bila kita memasukkan nilai 3, akan menampilkan bilangan 3 adalah ganjil. Dan jika kita memasukkan huruf, akan menampilkan harap masukkan bilangan bulat invalid. Oke, kita akan lanjut melakukan eksekusi. Jadi di sini kita akan memasukkan angka 20 dan tentukan bilangan 20 adalah genap dan 21 bilangan 21 adalah ganjil dan 2A harap masukkan bilangan bulat yang valid. Oke. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya jelaskan dari soal-soal yang sudah saya pilih. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri penjelasan ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.